Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kami dari mahasiswa D3 Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung Universitas Negeri Jakarta dari kelompok 5 mata kuliah Praktek Teknologi Beton akan membahas mengenai pemeriksaan berat jenis semen. Sebelum membahas mengenai lebih lanjut, saya akan memperkenalkan para anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aprilia Tri Rahmawati, Izan Rafa Setiawan, Reza Nur Khaliza, Muhammad Alfian Ramadan, dan Bagas Amanta Putra. Dari berat jenis semen dibagi menjadi 3 aspek, yaitu penjelasan teori, dasar teori, dan berdasarkan SNI atau ASTM. Pertama, kita akan membahas tentang penjelasan teori. Semen adalah zat yang digunakan untuk merekat batu, bata, batako, maupun bahan bangunan lainnya. Sedangkan kata semen sendiri berasal dari sementum atau bahasa Latin yang diantaranya memotong menjadi bagian-bagian kecil tak beraturan. Meski sempat populer pada zamannya, nenek moyang semen made in Napoli ini tak berumur panjang. Menyusul runtuhnya kerajaan Romawi sekitar abad pertengahan, yaitu tahun 1100 sampai 1500 Masehi. Lalu selanjutnya ada langkah utama dalam proses produksi semen. Yang pertama ada penggalian atau quarrying, yang kedua ada penghancuran, ketiga pencampuran awal, yang keempat penghalusan dan pencampuran bahan baku, yang kelima pembakaran dan pendinginan klinker, lalu yang terakhir ada penghalusan akhir. Penggalian atau quarrying itu terdapat 2 jenis material yang penting bagi produksi semen. Yang pertama adalah yang kaya akan kapur atau material yang mengandung kapur, seperti batu gamping, kapur, dan lain-lain. Lalu pada tahap penghancuran, penghancur itu bertanggung jawab terhadap pengecilan ukuran primer bagi material yang digali. Lalu yang ketiga ada pencampuran awal, yaitu material yang dihancurkan melewati alat analisis online untuk menentukan komposisi tumpukan bahan. Lalu yang keempat itu penghalusan dan pencampuran bahan baku, yaitu sebuah belt conveyor mengangkut tumpukan yang sudah dicampur pada tahap awal ke penampung, di mana perbandingan berat umpannya disesuaikan dengan jenis klinker yang diproduksi. Material kemudian digiling sampai kehalusan yang diinginkan. Lalu pembakaran dan pendinginan klinker, yaitu di mana campuran bahan baku yang sudah tercampur rata itu diumpankan ke preheater, yang merupakan alat penukar panas yang terdiri dari serangkaian silikon yang ketika terjadi perpindahan panas antara umpan campuran bahan baku dengan gas panas dari klin yang berlawanan arah. Lalu seterusnya ada penghalusan akhir, yaitu dari silo klinker itu dipindahkan ke penampung klinker dengan dilewatkan timbangan pengumpan yang akan mengatur perbandingan aliran bahan terhadap bahan-bahan aditif. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis semen berdasarkan SNI-nya, yaitu semen Portland putih, semen Portland pozzolan, semen Portland ordinary Portland semen, semen Portland campur, semen masonry, semen Portland composite. Dasar teori dari semen itu sendiri adalah suatu bahan pengikat yang bereaksi ketika bercampur dengan air. Ada berbagai macam tipe semen, namun yang paling sering digunakan adalah Portland semen biasa. Kandungan utama semen Portland seperti yang ketahui adalah trikalsium silicate dengan rumus kimia yang sebagai berikut, atau dikalsium silicate, trikalsium aluminate, atau tetrakalsium aluminate ferroate. Lalu berdasarkan SNI, semen Portland atau semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menggiling terak semen Portland, terutama yang terdiri atas kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa 1 atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat, dan boleh ditambah dengan bahan tambahan lain. Kandungan udara semen hidrolis yang mengandung suatu tambahan udara dalam jumlah tertentu yang menyebabkan udara terkandung di dalam mortar di dalam batasan yang dispesifikasikan pada saat diukur dengan suatu metode. Prosedur pelaksanaannya. Dalam prosedur pelaksanaan ini meliputi beberapa hal, yaitu proses pengambilan contoh dan pengujian dengan maksud untuk menetapkan
apakah contoh semen tersebut memenuhi persyaratan spesifikasi penerimaan. Pengujian contoh semen dilakukan dengan menggunakan metode tertentu, yaitu untuk menetapkan apakah hasil uji yang didapat dari contoh semen tersebut memenuhi spesifikasi, dan hasil uji dinyatakan sebagai dasar penerimaan atau penolakan dari lot semen yang diwakili contohnya. Berikut adalah ASTM. Klasifikasi berdasarkan ASTM. Yang pertama ada kepadatan atau density, yang kedua ada konsistensi, ketiga waktu pengikatan atau setting time, yang keempat ada panas hidrasi. Dalam pengujian berat jenis semen, terdapat latar belakang, maksud dan tujuan, alat dan bahan, serta prosedur pengujian. Dalam pengujian ini harus disertakan hitungan dan pelaporan. Selanjutnya, latar belakang. Semen merupakan salah satu komposisi campuran beton yang perlu diketahui berat jenisnya yang bertujuan untuk menghitung bobot isi beton dalam konstruksi. Berat jenis adalah perbandingan antara berat jenis semen dengan volume untuk mendapatkan mutu beton dengan kekuatan yang diinginkan. Maksud dan tujuan pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan berat jenis semen dengan pengaruhnya terhadap kemurniannya. Berat jenis semen adalah perbandingan antara berat volume kering pada suhu kamar dengan berat volume air suling pada 4 derajat Celcius yang volumenya sama dengan volume semen. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama ada timbangan atau balance dengan ketelitian 0,001 gram. Selanjutnya ada can atau kontainer. Kemudian yang ketiga ada corong kaca. Yang keempat ada Lecatelier flask atau botol Lecatelier. Yang kelima ada saringan minyak. Yang keenam ada bak air atau minimal diameter 40 cm, tinggi 30 cm yang penuh diisi air bersih. Prosedur pengujian, siapkan kebutuhan bahan. Yang pertama, kerosin bebas air atau naphtha dengan berat jenis 62 API atau American Petroleum Institute. Yang kedua, semen Portland masukkan ke dalam can dan timbang dengan berat 100 gram. Gunakan timbangan dengan ketelitian 2 gram dan gunakan can. Lalu, isi botol Lecatelier pada gambar 1.3 dengan kerosin atau naphtha sampai antara skala 0 dan 1. Kemudian keringkan bagian dari atas cairan dalam botol. Lalu masukkan botol ke dalam bak air dengan suhu yang ditetapkan pada botol kurang lebih 20 derajat untuk menyamakan suhu cairan dalam botol dengan suhu yang ditetapkan pada botol. Setelah suhu cairan dalam botol sama dengan yang ditetapkan pada botol, baca skala pada botol atau V1. Lalu masukkan semen Portland sebanyak 64 gram ke dalam botol sedikit demi sedikit. Hindarkan penempelan semen pada dinding botol di atas cairan. Setelah semua benda uji dimasukkan, putar botol dengan posisi miring secara perlahan-lahan sampai gelombang udara tidak timbul lagi pada permukaan cairan. Kemudian, rendam kembali botol beserta isinya ke dalam bak air. Setelah suhu dalam botol sama dengan suhu yang ditetapkan, yaitu kurang lebih 20 derajat Celcius. Baca skala pada botol atau V2. Hitung berat jenis semen, yaitu berat semen dibagi isi cairan yang dipindahkan oleh semen dengan berat tertentu, yaitu V2 kurang V1 pada suhu kurang lebih 20 derajat Celcius. Berikut adalah gambar ilustrasinya. Lalu ada hitungan berat jenis isi semen Portland. Rumusnya berat semen per V2 kurang V1. Berat jenis semen Portland yaitu GSP sama dengan Pi per GA.
Contohnya, hasil uji dengan berat semen WSP seberat 64 gram. Pada saat pembacaan pertama menghasilkan pembacaan pada skala botol Le Chatelier V1 sama dengan 0,8 cc dan kedua V2 sama dengan 21,2 cc. Hitung berat isi semen dan berat jenis semen. Jika berat isi pada suhu T sama dengan 20 derajat 1 gram per cm kubik. Penyelesaiannya, berat isi semen atau Pi sama dengan WSP per V2 kurang V1 sama dengan 64 per dalam kurung 21,2 dikurang 0,8 sama dengan 3,137 dibulatkan menjadi 3,14 gram per cc. Berat jenis semen atau GSP sama dengan Pi per GA sama dengan 3,137 per 1 sama dengan 3,14 gram per cc. Setelah selesai melakukan pengujian, bersihkan semua peralatan yang digunakan dan letakkan kembali pada tempatnya. Berikut ini video pengujian berat jenis. Selanjutnya yaitu pelaporan. Pelaporan pemeriksaan berat jenis semen. Dapat dilihat data seperti pada tabel berikut. Berat semen Portland yaitu untuk contoh uji 1 64 gram, contoh uji 2 64 dan contoh 3 juga 64 gram. Berat isi air
yaitu sama 1 gram per cm kubik. Kemudian pembacaan pertama pada botol Le Chatelier V1 yaitu untuk suhu 20 derajat Celcius yaitu 0,8 cc untuk ketiga contoh uji. Kemudian pembacaan kedua yaitu 21,2 cc untuk ketiga contoh uji, dan terakhir isi cairan yang dipindahkan oleh semen yaitu 20,4 cc dari ketiga contoh uji. Kemudian perhitungannya, berat isi semen yaitu berat semen per V2 min V1. Hasilnya yaitu 3,14 gram per cc untuk ketiga jenis uji. Kemudian berat jenis semen Portland atau GSP sama dengan berat semen per GA. Hasilnya yaitu 3,14, dan didapat rata-rata berat jenis semen Portland yaitu 3,14. Nah, catatannya yaitu berat jenis semen Portland berkisar antara 3,0 sampai 3,2. Normalnya antara 3,14 ditambah kurang lebih 0,5. Kemudian kesimpulan. Dari pengujian tersebut didapat nilai rata-rata berat jenis semen Portland sebesar 3,14 gram per cc. Hasil tersebut didapat dari perbandingan antara semen dengan volume zat cair volume zat cair 1 dikurang volume zat cair 2. Dengan contoh hitungan pertama, hasil uji dengan berat jenis semen WSP seberat 64 gram. Pada saat pembacaan pertama menghasilkan pembacaan pada skala botol Le Chatelier V1 sama dengan 0,8 cc dan kedua V2 sama dengan 21,2 cc. Hitung berat isi semen dan berat jenis semen jika berat isi air pada suhu T sama dengan 20 derajat Celcius atau sama dengan 1 gram per cm kubik. Penyelesaiannya yaitu berat isi semen atau Rho sama dengan WSP per V2 min V1 sama dengan 64 per 21,2 dikurang 0,8. Didapat hasil yaitu 3,137 atau 3,14 gram per cc. Berat jenis semen atau GSP yaitu Rho per GA sama dengan 3,137 per 1 sama dengan 3,14 gram per cc. Setelah selesai melakukan pengujian, bersihkan semua peralatan yang digunakan dan letakkan kembali di tempatnya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.